Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri. Yuk sama-sama kita dengerin narasumber gue untuk menceritakan pengalaman misterinya. Wadidaw. Oke, di konten ini gue kedatangan sahabat gue dan mungkin adik kelas SMP emang ya, SMP 155 Cikoko. Iya. Imam ingin ceritakan tentang pengalaman pribadinya yang berbentuk misteri. Yuk, lanang lining, kita dengerin kisah-kisah apa aja yang ada di narasumber gue. Oke, Mam. Siap, Bang? Imam Mahdi ya? Bukan ya? Samudra. Imam Samudra. Samudra, Bang. Ngeri lu ke Imam Samudra lu ya. Gimana kabarnya, Mam? Baik, Mam? Alhamdulillah, Bang. Baik, Bang. Bang Bogel sehat ya, Bang? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat semua ya? Alhamdulillah, Bang. Sehat. Dari bini pertama, bini kedua. Lu didengerin lo bini lu. Dengerin lo bini lu, bini kedua, bini bercanda bun ya kan. Oh ya, Mam, mungkin lanang lining atau dari para netizen ingin dengar cerita lu nih, pengalaman misteri lo. Dari mana dulu nih, yang mana dulu nih ceritanya? Kalau cerita dari misteri Gunung Berapi itu, Bang, ada pertama ini dulu punya pengalaman di Pelabuhan Ratu tuh, Bang. Pelabuhan Ratu ya? Pelabuhan Ratu itu berawal dari kumpulan temen kampung kita tuh, Bang. Kurang lebih ada 10-15 orang lah kita berangkat ke pelabuhan tuh, ngeteng tuh, Bang, kita nggak naik dulu. Emang kita kan bocah-bocah emang nggak pernah dikasih motor sama orang tuanya, Bang ya. Saya truk apa naik bis? Naik bis. Kita pertama dari Kalibata, stasiun Kalibata ke Bogor, Bang, naik kereta. Dari Bogor terus ke terminal kita jalan kaki tuh, Bang. Nah, sampailah nemu bis yang arah tujuannya ke Pelabuhan Ratu. Dari Pelabuhan Ratu kita lupa tuh, Bang, berhenti di mana. Sampai ke pantainya tuh kita jalan kaki tuh, Bang. Lewatin pasar monyet tuh. Oh. Nah, cuma karena kita masih kecil ya kan, kita nggak tahu, Bang, pasar monyet. Ya kan? Terus belum sampai tujuan tuh, ada sedikit ceritanya agak mencong nih, Bang. Pasar monyet, kira kita banyak pasar monyetnya gitu, Bang. Banyak monyetnya gitu ya? Iya, banyak monyetnya. Nggak taunya warawiri, wik-wik lah gitu ya kan, pasar wik-wik gitu. Ya kan? Ya cuman ya udahlah, anak-anak emang tujuannya kan ke Pelabuhan Ratu nih, Bang. Lewat aja tuh ya? Lewat aja udah. Perjalanan lagi aneh terusin sama anak-anak. Belum sampai, udah sampai pantainya itu nyari tempat kan, lokasi yang nanti malam nih di mana gitu ya kan, lokasi itu. Buat tenda kan? Bawa enggak, kita bawa tikar aja tuh, Bang. Oh, ngampar. Ngampar, Bang, ngampar di pinggir pantai aja dah tuh. Ya kan? Nah, dalam perjalanan itu tuh di pinggir pantai ada salah satu kayak masih pesisirnya itu, Bang, masih pasir, tapi dia ada lubang gitu, Bang, kayak goa batu-batu. Ya kurang lebih di karang-karang. Karang-karang. Tapi itu dasarnya, maksudnya itu masih pesisir gitu, pasir gitu. Iya. Nah, terus di situ kayak goa, kurang lebih dalamnya itu sekitar 3-4 meter lah ya. Nah, kita ngeliat buaya putih itu, Bang. Buaya putih? Buaya putih. Itu kurang lebih gedenya tuh buaya ya, sekitar 3 meteran kali, Bang. Panjang nih ya? Panjang. Terus kata temen, namanya si Tori itu, dia bilang gini, Mam, kita turun aja katanya, ngambil gigi itu buaya. Kita bilang, ngambil gigi buaya, yang ada kita ditelan.
Nah udah deh tuh, kita diemin aja deh tuh Oh, bang. dilewatin. Kita lewatin. Itu buaya lagi diem apa lagi jalan? Lagi diem bang. Lagi diem aja gitu. Lagi Ya? dia Putih semua ya? putih semuanya, buaya putih tuh. Udah deh tuh. Nah kita jalan aja deh tuh bang. Sampailah menemukan titik yang nanti malam tuh kita break tuh di situ, stay di situ lah. Stay situ. Tuh. Udah gelar tikar, beli minuman, rokok segala macem ya kan. Emang kan kita udah persiapan itu kan bawa dari rumah. Bawa dari rumah bekal lah, cuman cemilan, minuman gitu. Kalau minuman kita beli di sana tuh bang. Udah sampai tengah malam, kurang lebih jam 2, setengah 3 lah ya. Itu kan kalau laut makin malam makin pagi kan ombak makin gede tuh bang. Jadi kita duduk nih di sini nih di tepi laut ya kan. Lama-lama ombak gede kita mundur ya kan. Ntar ombak gede lagi mundur gitu. Nah untuk mengisi acara malam itu kan kita kan ada yang ngobrol lah, ada yang main gitar lah, gitu ya kan. Karena masih ABG kan, apalah rame dah gitu ya. Nah terus teman kita emang tuh orang nggak bisa main gitar bang, yang namanya Tori itu, yang bilang dia Gigi tadi tuh. Iya, yang suruh ngambil gigi buaya tadi tuh. Dia nggak bisa main gitar tuh. Nah dia megang gitar, kita bilang, Tor, lu jangan main gitar Tor, udah kagak enak itu, suara kemana, gitar kemana. Dia ngomong tuh bang sembarangan. Ini kalau gue nyanyi sini ya kan, ini ratu-ratu sini, penghuni sini ini pada joget di depan lu orang katanya. Cuman lu aja tuh nggak bisa ngeliat gitu. Sompral mulutnya dia tuh sembarangan. Kalau lu punya ilmu tinggi mungkin lu bisa lihat lah ya kan gitu. Terus yang pada akhirnya berefek tuh bang, ada ombak gede ya kan, tahu-tahu binatang datang tuh bang. Itu kurang lebih besarnya binatang tuh kayak kucing, ada bulunya, ada kupingnya, ya berbentuk kucing lah. Kucing lah. Tapi putih. Putih warnanya. Putih. Tapi kan kalau kita pikir kan kalau kucing kan matanya nyala bang. Nyala mata kucing lah, kalau malam nyala. Iya, bukan mata sepeda ya. Nah, terus tuh mata, tapi nggak nyala bang. Terus sampai kita perhatiin, kita deketin. Dia mendekat apa dia diam aja? Iya, itu kan ombak gini bang, ombak. Nanti datang tuh bang, dari ombak itu dibawa. Iya. Ombak gini nih kan datang nih dari laut tuh, saya menepi ya kan di pinggir pantai itu, di lidah air lah gitu ya kan, tepi laut. Dia keluar tuh. Cuman herannya itu tuh binatang juga nggak basah bang. Bulu-bulunya tuh nggak ada air, memang kering gitu. Nah itu kita herannya di situ. Yang pertama dia punya bulu nggak basah. Yang kedua kalau kita bilang kucing tapi matanya nggak nyala gitu. Terus karena orang-orang pada takut nih bang, ada sebagian teman kita yang lagi tidur, kita bangunin deh tuh, kak ada binatang kak datang dari laut kak. Gak lama dibangun bang, disamperin tuh binatang ya. Dideketin sama dia ya, ada lah 30 cm lah, deketin. Diajak ngobrol gitu. Iya, cuma kan kita nggak tahu tuh apa yang dibahas ya kan. Nggak lama dia lagi ngobrol, udah nggak lama dibalik lagi. Kata temenan nih, udah jangan ganggu, dibilang gitu. Udah nggak usah ada yang main gitar lagi, ya kan? Pokoknya nggak usah berisik lah. Kalau mau ngobrol pun jangan ngobrol aneh-aneh lagi gitu. Maksudnya jangan takabur, jangan sembarangan gitu. Karena kan biar gimana juga kan kita kan datang nih bang. Namu lah. Iya, namu. Yang ada kita harusnya tuh numpang lah gitu, ya kan. Nah, terus yang pada akhirnya itu teman kita lagi udah tidur lagi dah tuh. Kita taruh. Kucing itu jalan setelah diajak ngobrol jalan apa? Enggak, diem aja. Dia ngeliatin kita orang tuh. Ngeliatin kita orang, dia diem aja dah tuh. Nggak lama teman kita tidur, ya kan. Tuh nggak lama lagi tuh kucing ke tepi laut lagi tuh bang, jalan nyamperin ke laut, maksudnya mau ke laut lagi, balik lagi tuh kucing ya kan. Dia balik lagi
nggak lama ombak gede tuh bang, ombak gede lagi, bawalah ombak gitu, Hilang. hilang. Waduh, Gitu. misteri Nah, banget itu ya. tuh jadi tuh datang dari ombak, Lewat pulang pun dengan Iya. ombak. Nah sampai ketika pas besok paginya kita apa namanya ya mandi-mandi lah ya kan, Berenang-berenang begitu ya. iya berenang-berenang. Terus yang namanya emang masih muda bang, masih apa, belum ada pikiran misalnya kita jaga wilayah lah, jaga sikap gitu ya kan. Itu yang namanya kita kan nama alam bang gitu. Di situ kita nggak tahu gitu, maksudnya ngomong perilaku kita tuh harus dijaga juga Udah gitu. pastinya. Terus ya foto aja tuh bang, foto dengan gaya misalnya semrawut lah bang, kayak celananya Gaya bebas lah kalau sekarang ini ya. celananya dibuka, yang pantatnya lah Tongolin. iya belahannya tuh ya kan, bentuknya ada yang putih, ada yang panuan, ada yang hitam burik gitu. Nah terus pas lagi berhadapan foto ya secara berhadapan lah sama kamera, tahu-tahu jadilah tuh bang, ada sosok dah tuh. Oh, ada yang ngikut. Iya, ada penampakan. Ada yang ikut foto. Iya, di situ. Ya udah deh tuh, selesai dari situ. Nggak lama ya udah, kita pulang. Nah teman kita tuh yang Tori, hebatnya dia tuh bang, kan di situ kalau nggak salah ada kuburan tuh bang. Ada salah satu bukit kan, di sana kan banyak bukit. Karangau, misalnya Bukit Karangau bukan? Bukit gitu. Nah dia kuburan itu dia nemuin cincin tuh bang. Oh. Iya, dia nemuin cincin, ya udah dipakai sama dia. Gitu. Sampai sekarang? Ya kalau sekarang kita nggak tahu lah Nggak tahu ya, udah pada gitu. mencar kali Iya, ya. pada mencar. Itu. Udah tuh bang, kejadiannya ya berakhir aja tuh di situ tuh. Oh, langsung setelah foto-foto terus ke kuburan nemu cincin, besoknya balik. Apa hari itu juga balik? Iya, hari itu juga. Jadi kita semalaman aja tuh di sana di Pelabuhan Ratu gitu. Tapi dari hal-hal yang seperti itu ya kita inilah apa namanya ya, pelajaran gitu. Suatu saat kalau kita mau hiking atau di tempat yang mau healing lah iya, kasarnya. alam gitu ya, berhubungan sama alam, meskipun di situ nggak ada huni yang berwujud atau manusia, tapi setidaknya ada penghuni lain lah. Iya, gitu. ada makhluk lain sebelum kita. Tapi yang jelasnya ya itulah pelajaran buat kita juga bang. Tuh. Horor banget tuh bang. Nah, tuh buat anak-anak sekarang nih. Anak-anak sekarang kan kadang-kadang kan suka sembarangan nih. Kalau pergi naik gunung lah, pergi ke daerah pantai lah yang berbentuk alam itu, kadang-kadang pesan saya jangan ngomong sembarangan aja. Jangan coba menantang. Karena pasti ada akibatnya. Betul, dari tantangan dia itu, dari mulut itu kan mulut harimaumu. Kalau kita ngomong sembarangan, nanti akan terjadi sesuatu sama kita, dan itu banyak faktanya, dan mungkin di konten-konten YouTube lain pun sering terjadi. Hilang lah, atau mungkin menjadi diumpetin, diculik. Iya, diculik atau menjadi gila lah gitu. Pokoknya banyak lah pasti. Kemasukan, minimal kemasukan. Kerasukan ya semuanya. Iya, kemasukan. Surupan lah kalau kata orang Betawi bilang. Syukur-syukur kalau kita ada temen yang bisa bang. Kalau yang nggak bisa, kita juga bingung kan penanganannya. Penanganannya itu. Iya. Buat pesan-pesan kita juga, buat pesan-pesan saya juga nih, kalau buat para junior saya nih, kalau seandainya pergi ke untuk wisata gitu atau untuk tamasya, ya hati-hati aja gitu, apalagi camping itu ya. Ada cerita lain lagi Mam? Cerita lagi, dulu kita masih kurang lebih, kalau seingat saya tuh kelas 6 SD. Oh SD Mam ya? Iya, kelas 6 SD tuh saya jadi abis sahur deh bang. Belum puasa nih? Belum puasa tuh. Ya kan, tuh bulan puasa kan kalau kata orang kan setan-setan kan digebok tuh bang, dikunci tuh bang, diikat ya kan gitu. Nah cuma yang dimaksud setan diikat tuh maksudnya apa gitu kan, hal-hal yang kayak gitu kan kita nggak mendalami secara agama juga kan bang. Ya. Nah tapi kenyataannya pada saat itu, jadi kita habis sahur, kalau dulu kan kita masih kecil kan nyamper nih bang, imam sholat ya kan, habis sahur pokoknya baru mau sholat deh, sholat gitu ya kan. Ntar habis sholat biasanya ke stek itu bang, dulu masih tawuran juga tuh stek itu.
Gabus tiap pagi tuh. Tuh. Nah, terus pas lagi sholat nih, Setelah sholat ya. nggak mau berangkat nih, Oh, Bang. mau berangkat. Mau berangkat. Jadi udah dikumpulin nih, panggil rumahnya satu-satu. Kita mau sholat subuh nih, sholat subuh Berapa jamaah. orang? Berapa orang tuh? Kurang lebih 5-6 orang tuh, Bang. 5-6 orang. Dulu kita biasa sholat kita itu di masjid. Agak jauh masjidnya. Masjidnya agak jauh tuh, Bang. Di Masjid Anur di Jalan Perdata. Emang kita lewatin, kalau mau lewatin itu, nah ada salah satu kebun namanya yang punya tanah tuh Haji Umar. Haji Umar. Iya, emang tuh horor juga tuh, Bang, karena kan rumah yang gede juga tuh kita lewatin sepanjang jalan itu tuh. Nah, udah lewatin itu kebun kosong, udah jarak lebih lah sekitar 200-300 meter. Kita jalan, ada manggil tuh, Bang. Iwan itu abang kita, Bang. Ada nggak satu tuh di situ dia? Pada saat itu nggak ada. Abang kita tuh nggak ada di situ. Ya kan? Iwan. Nah, kita kan orang dengar, Bang. Siapa yang manggil, ya kan? Nah, kita nyamperin, Bang. Kita tuh semuanya nyamperin suara itu. Iya. Dia nyamperin kita nyamperin dia. Oh, ada di depan itu. Bentuknya? Karena kan jauh, Bang. Kalau kita jarak sama dia tuh kurang lebih 300-400 meter tuh, Bang. Jauh gitu. Cuman dia nyamperin, kita nyamperin dia gitu. Kita sebutin tuh, siapa ya? Mbak Yam. Dia sebutin tuh nama ibu, karena emang suara ibu kan, cewek gitu. Kita sebutin, siapa ya? Mbak Yam. Terus siapa ya? Kita sebutin semuanya, Bang. Dia cuma satu doang, Bang. Dia nggak jawab. Iwan. Manggil gitu ya? Iya, panggil. Nah, seingat kita tuh, Bang, dulu kita masih kecil, katanya temen nih, kalau yang namanya setan biasanya nggak nginjek tanah, katanya nggak nginjek bumi. Udah deh itu, Bang. Makin lama makin deket, kita liatin, Bang, mukanya kagak jelas, ya kan? Mukanya nggak jelas, tapi dia punya rambut. Aduh, kita merinding tuh. Tapi dia kayak orang pakai daster tuh, Bang. Iya, pakai daster. Terus kita liatin, ini nggak jawab juga, makin deket, Bang. Pas kita liatin, jadi jalan tuh, Bang, kayak orang terbang gini, Bang. Astagfirullahaladzim. Iya, itu kaki kagak ada, Bang. Kaki kagak ada. Sampai jarak tuh kurang lebih 3-4 meter, Bang. Deket banget tuh. Iya, dari 300-400 meter, ya kan? Kita nyamperin dia tuh, jarak makin lama makin deket, ya kita perhatiin semua, mukanya kagak jelas, jadi hitam aja, Bang. Hitam. Bajunya kayak baju dasar, kita lupa dah tuh warnanya warna apa dah tuh, ya kan? Cuman muka hitam, dia punya rambut kayak rambut hitam tebel gitu, ya kan? Cuma nggak panjang. Cuman dia punya kaki kagak kelihatan, Bang. Nggak seperti orang melangkah gitu. Iya. Cuman dia terbang gitu. Lah, kok terbang? Nah, anak-anak jadi punya kesimpulan setan. Ya kan? Kabur, Bang, balik badan semuanya. Dikejar nggak? Ya, kita kan udah selari mungkin lah ya, sekencang mungkin gitu. Jadi kita juga nggak perhatiin lah gitu, Bang. Gitu. Pokoknya pokoknya kalau masih kecil kan rasa takutnya tinggi, Bang. Iya. Cuma kalau di usia kayak gini, istilahnya dibilang takut masih ada gitu, ya kan. Cuma kan pada saat itu kan di usia seperti itu rasa takutnya berani karena rame gitu. Tapi dasarnya semua itu rasa takutnya tinggi gitu. Mam, yang namanya takut kakek-kakek udah ngeliat gituan cabut juga. Kabur tuh, Bang. Nah, setelah dari itu kita sholat, ya kita pulangnya nggak lewat situ lagi, Bang. Iya, takut ada yang manggil lagi. Ntar tadinya Iwan, sekarang Imam lagi, kan? Aduh, nama lu dipanggilin. Itu cabut. Iya, cabut dah tuh. Udah habis sholat nggak lewat situ, kita muter ya jadi lebih jauh lagi. Iya, yang penting aman, ya kan. Nah, sampai di rumah pun, di kampungan kita, gang kita nih, kita tanya deh tuh ibu-ibu, kok tadi manggil kita nggak, manggil namanya?
Gak ada yang tahu bang. Emak kita aja kita tanyain kan, mah tadi sholat di Masjid An-Nur nggak? Enggak, mau sholat di Istijabah katanya. Abang kita tidur. Nah, tuh. Iya. Jangan-jangan si empok lagi tuh yang Si manggil. empok. Kunti. Itu kita tanya tuh ibu-ibu tuh di gang gitu tuh bang, nggak ada bang yang manggil. Nggak ada tuh ya. Iya, nggak mungkin dong kita nanyain yang di luar gang kita ya, mana tahu. Iya. Ya kan, yang karena kan itu nama abang kita. nama abang lu. Iya, emang nama banyak sih. Iya si Iwan bisa Iwan Pales ya kan. Iya, Bang Pales cuman rambutnya udah putih bang, kan suaranya nggak putih sih dia. Suaranya putih. Ya. Iya, tegar dia. Bang. Iya. Salam oi bang. Salam oi. Nah tuh cerita dia tuh lagi mau sholat ya kan, sholat subuh padahal di bulan puasa tuh ya. Bulan puasa bang. Tapi emang ada nggak kejadian di bulan puasa lagi lu? Di bulan puasa lagi ada. Ada lagi? Ada. Itu pada saat itu kita habis sahur juga tuh bang. Habis sahur kita keluar pengen ngerokok, ya kan? Kita ke jalan raya di pos. Kita kan dulu ada tongkrongan tuh pos. Ya kan? Pos. Nah itu di belakangnya tuh di belakang pos memang ada pohon mangga bang. Nah pohon mangga itu penghuni rumahnya namanya Pak Ahmad. Yang dimana Pak Ahmad tuh yang dikenalnya itu orangnya temperamen, orang tua bang, nggak aki-aki, cuman orangnya kolot. Tuh. Terus emang dengar kabar emang dia punya piaraan juga tuh bang di pohon mangga. Oh dia nanem di situ ya? Iya, emang dia naruh di itu. Ya udah, cuman kan anak-anak emang selama kita dari kecil di situ bang emang nggak pernah ganggu bang, nggak pernah ganggu gitu. Cuman baru pertama kali tuh aneh diganggu tuh bang, baru pertama kali diganggu lagi mau merokok kan. Nah tuh pos kan ada kerek tuh, Kerek tirai lah, tirai bambu gitu ya? Kerek, iya bambu. Kita buka tirai itu nggak taunya ada temen kita, kaget gitu bang. Gila lu tar di sini. Iya. Terus pergi rokok dong, gue pengen merokok nih. Udah. Merokok deh lu situ. Rokok tuh berdua tuh bang. Oh berdua? Berdua. Ya dengan biasa aja gitu bang, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa Bulan apa puasa. gitu. Bulan puasa gitu. Udah, bulan puasa lagi ngerokok. Ya kok obrolan gitu sih sehat, nggak bicara horor juga gitu. Nggak tahu kenapa tuh awalnya tuh diketawain. Oh, ketawanya jelas bang. Jadi tuh soalnya tuh ketawa tuh dia tuh udah ada di tengah-tengah kita. Wih, gila lu. Bunyi kunti. Waduh. Itu. Nah emang teman kita tuh yang si Tori itu tuh yang kejadian di pelabuhan juga. Oh yang bocah Songpral itu ya? Iya. Emang dia kan ngomongnya kan sembarangan. Ngomongnya sembarangan digebrak nih bang. Meja. Setan lu, keluar lu. Tantangin? Ditantangin bang. Keluarin wujud lu, adu ilmu lu sama gua. Waduh. Diketawain lagi bang. Udah. Nggak lama kemudian ketawa itu berhenti. Ini pos bang, dioyak-oyak bang. Goyang-goyang ya? Dioyak-oyak. Kenceng itu bang. Itu ibarat kata pos tuh udah kayak udah mau dia dibawa terbang. Oh. Iya. Itu kan pos tuh kan pakai kaso bang. Pakai kaso, nggak kaso di tempat duduknya ya papan kan gitu ya kan. Tebal juga, kayu juga. Itu goyang-goyang mau dia. Goyang bang, kenceng bang. Parah tuh dulu pentingnya. Waduh, tuh tenaganya tuh kalau dibilang ada sekitar 30 orang tuh bang. Kalau orang tuh bisa ngoyak pos kayak gitu tuh kurang lebih bisa 30 orang. Itu satu orang doang tuh bang kunci gitu bang. Dihoyak gitu. Akhirnya diketawain lagi tuh bang. Diketawain lagi sama dia. Akhirnya ditantangin kan sama dia. Nah, dia tuh nggak berani nongolin wujudnya. Akhirnya diambil batu tuh bang. Diambil batu, ya mungkin dia emang mungkin bisa juga kali bang. Bisa Dibaca-bacain tuh di batu. Dibaca-bacain mungkin. Baca ini kali Allahumma barik lana kali ya. Ya makan ya batu gitu kan.
disambit tuh bang, ke pohonnya, Sambil tuh dia. disambit pohonnya sama dia. Udah tuh bang, udah saya sambit sama dia, udah tuh bang hilang tuh bang, cabut dia. Gua kena tuh, kena sambit gua. Iya. Kata anjir, timbuk gua cabut. Ini kayak berdua nih batu nih, untung berdua loh. Kalau 10 Ya orang. mungkin dengannya dia nggak ada lagi ya suaranya, mungkin dia ke klinik Kartika kali bang. Berobat. Iya berobat gitu, kena kali dia gitu. Sialan nih kan. Dan lu ngerokok terus tuh, Yang ngerokok lagi bang, lanjut bang. sampai pagi ngerokok lagi. Sampai pagi. Ya, jadi nggak puasa dong. Ya. Iya. Wah parah tuh. Abang tuh yang namanya Tori ya, gokil loh orang tuh bang. Benar. Nah, Orang kebanyakan ilmu gitu tuh bang. Iya. kalau ngomongin soal pos ronda, ini ada cerita nih. Jadi ceritanya begini nih. Jadi aneh main nih ke rumah temen. Aneh main ke rumah temen. Nah, temen aneh cerita. Gitu. Jadi Cerita tentang apa nih bang? tentang pos ronda. Oh pas ronda. Ronda kan nyambungin pos ronda deh nih ya. Iya. Kita pos ronda nih. Jadi kalau waktu orang ini nggak bulan puasa nih tapi nih Oh. nggak bulan puasa. Berarti setannya emang dilepas ya. Emang lagi pada main itu Iya, ya lagi kan main. nggak diikat lagi. Gitu. Jadi pada ronda nih, bapak-bapak ya kan, ada yang kakek-kakek lah gitu lah namanya warga kan suruh ronda, tugasnya ronda. Iya. Ada ronda nih. Nah kebetulan emang malam itu malam Jumat. Wah, Hmm. Iwan lagi. Nggak tahu tuh Jumat apaan. Iya. Nah pada main gaple mereka. Pada main gaple dan ada juga nih yang lainnya lah cuman lagi pada nonton nih. Nah salah satu temen aneh nih nonton nih, nonton main gaple. Nah sama tuh kejadiannya, ketawain Oh, ketawa Kunti. sama empok ya, masih empok tuh, empok Kunti. Kik. Kik. Karena orang tua semua di dalam pos ronda itu gengsi lah mereka mau lari ya kan. Oh. Ada yang ngetawain nih gitu. Salah satu orang nih ngomong, iya nih suruh aja ke sini main sini katanya. Malah diajak main Iya. ya. Kalau mau gabung Iya mungkin gitu. kurang satu nih gitu. Iya. Betul ada sisa gelas kopi nih kan. Tawa aja lo gitu, sini lo kalau mau main gitu, main sini bareng. Nah main lagi, tawain lagi mam. Ketawa lagi, sini kalau berani gitu. Nah yang ketiga kalinya ketawanya makin deket mam. Kik. Jadi pelan kan. Biasanya kalau pelan itu deket, kalau kenceng itu jauh. Iya, jauh. Ketawa lagi. Udah sini turun main. Dia lu turun mam. Turun. Dia dari atas itu pos ronda itu tuh, dia turun ke atas tuh sampai akhirnya di tempat Itu kelihatan dia turun bang. itu dia langsung ke galangan gaple itu. Oh. Di tengah-tengah itu loncat semua mam, kabur. Nih kata emponya nih gue turun sekalian. Kalau nyuruh gue turun sekalian. Loncat semua kabur. Tapi dia pada saat turun itu dia ngeluarin wujudnya. Ngeluarin wujudnya. Maksudnya, Makanya mereka tuh semua yang di dalam pos ronda itu langsung terbang-terbangan itu. Biar aki-aki juga, makanya tadi gue bilang namanya kakek-kakek kalau ngeliat gituan kabur mam gitu. Nah cerita tuh kawan malam nih gue ditongolin, bener-bener diwujudin asli itu, kabur semua gitu. Tuh kalau cerita Simpo. Ada lagi nih mam gue mam. Wih, banyak juga ya bang ya. Emang semua orang punya pengalaman sih. Punya Bang, pengalaman. Punya pengalaman. Nah tapi dari pengalaman itu istilahnya buat pelajaran. Ngopi dulu ngopi. Oh iya, kopinya aneh nggak ada bang. Ada. Lupa dibikin lo kopinya. Enggak, nih air kobokan tadi ngambil di keran. Lumayan sehat udah. Kenapa emang tadi mam? Kenapa apinya itu? Enggak, pengalaman semua orang punya pengalaman gitu. Iya, semua orang itu punya pengalaman bang. Dengan yang berbeda-beda. Tapi kesimpulannya itu hanya untuk jadi pembelajaran yang tadinya buruk menjadi lebih baik. Betul. Nah, ini ya
satu nih pengalaman pribadi nih Mam nih, aneh. Jadi dulu waktu aneh sekolah di Budut, ada teman aneh nih, rumahnya di daerah Keranggan. Keranggan itu daerah kalau sekarang Iwan Fals lah, Kalimanggis, ya kan? Daerah Kalimanggis kecil, daerah sana lah, Tapos, bukan Tapos, Cikeasudik lah, CU segala macam. Itu kan masih tahun sekitar 89 saat itu. Belum ada jalan alternatif tuh, yang Transyogi itu jalan alternatif Cibubur sampai ke Jonggol belum ada saat itu. Ini kejadiannya malam Jumat juga, Mam. Jadi teman aneh ketemu di kelas, satu kelas, namanya Metal. Gel, ntar malam ke rumah ya. Oh gitu. Ada apaan? Ada layar tancep. Ya kan, oh dulu masih ada ya Bang? Dulu masih ada layar tancep. Oh, sekarang kan udah nggak ada Bang. Nggak ada sekarang. Nggak ada. Gitu. Ada layar tancep, Gel. Oh yaudah, ntar gue ke rumah lu deh, tapi gue balik dulu ya, bawa pakaian gitu loh. Jadi bawa pakaian ganti. Jadi gue malam minggu, Sabtu Minggu, Seninnya gue sekolah kan. Karena di zaman dulu masih banyak tanah kosong Bang. Wah, apalagi daerah itu di Jakarta tuh Bang ya. Daerah Keranggan sana dulu masih tanah jalannya. Jadi kalau dibicara masih angker dulu masih. Dulu ya kan rawa-rawa masih banyak juga. Ampun dulu mah bener daerah Keranggan itu bener. Nah akhirnya aneh pulang dulu nih. Pulang bawa pakaian ganti, bawa baju sekolah buat hari Senin. Terus izin sama orang tua buat nginep di rumah Metal. Di Keranggan itu. Aneh nyampe rumah dia malam waktu itu. Sekitar hampir jam 6:30 lah, 6:30 malam. Sampai rumah dia, ngobrol-ngobrol sama abangnya, ada namanya Yongki. Abangnya. Abangnya Metal nih namanya Yongki. Kalau kita manggilnya Kiong gitu. Ya kan, dibalik doang gitu, Yongki Kiong. Yong, Metal mana Yong? Metal udah jalan Gel katanya. Wah, gue tinggalin dong. Jadi pas gue nyampe si Metal ini udah pergi duluan buat nonton layar tancap itu. Lu mau nonton Gel? Iyalah Yong. Ya udah deh, sama gue aja yuk. Oh lu mau nonton juga? Ya udah deh, jalan lah kita. Akhirnya abang malah jalan sama abangnya. Sama Yongki nih, ya jalan kita buat ketontonan. Emang ada layar tancapnya di daerah Keranggan itu, kita nonton aja. Nonton. Nah, ketemu sama ceweknya. Ceweknya siapa nih? Si Metal. Si Metal. Karena di sono agak sedikit semi Sunda kan, ngomong Sunda lah gitu lah. Nama teman aneh kan di Budut panggilannya Metal. Terus kalau nama ini Ari. Ya. Lihat Ari katanya. Waduh. Nama ceweknya itu Nenti. Masih ingat juga ya Bang? Masih ingat gue. Jangan. Nenti. Oh nggak lihat. Nen katanya. Iya nih Nenti nyariin nggak ketemu waktu itu. Oh ya udah. Nenti tunggu sini deh. Emang Nenti mau kemana? Nenti mau pulang Gue lihat di jam 1. Jam 1 malam. Oh ya udah deh. Sebentar ya. Cari Nenti, cari si Arinya dulu ya. Iya Aneh cari deh tuh si Ari. Aneh keliling-keliling aja. Ketemu. Lagi abang tuh. Oh lagi nonton dia. Tal. Weh Gel. Lu sama siapa Gil? Gua sama Kiong, abang lu katanya. Oh, ya udah nonton sini. Ini Tal, gua ketemu sama Nenti. Terus di mana dia? Dia di sono loh, dekat warung-warung lah. Jadi banyak warung-warung kan di kalau ada tontonan itu warung-warung mendadak lah. Gitu. Ayo, dia mau pulang. Oh, dia mau pulang. Iya. Ayo yuk. Nganterin dah gua nih. Ke Bu Nenti. Nah, Nenti waktu itu sakit perut. Udah ketemu. Karena ketemu Nenti nih, bertiga nih kita nih. Nenti sakit perut nih. Katanya pulang yuk katanya. Gel,
anterin nanti yuk. Ah lu aja. Masih inget nggak bang? Dulu film layar tancapnya itu film apa tuh? Bang? Bari Prima. Oh Berry, abang kembar saya. Oh Masih. memang kayak Berry. Iya kalau dia ngakuin. Bari Prima ada itu ya. Nah terus akhirnya pulang nih kita nih. Udah gue anterin dia, nanti kita balik lagi kata gitu. Wah gila lu, jauh lah kalau balik lagi kata. Udah temenin gue lah kata. Ya udah yuk. Jalan lah kita nih. Jalan. Dulu tuh yang mall Cibubur Indah itu kan depannya perumahan itu tuh. Perumahan Keranggan tuh dulu tuh. Itu lagi dalam pembangunan. Oh proses Pembangunan masih di bata-bata dulu. Yeah. Jadi itu jalan udah sepi. Dan perumahan itu saya tahu persis itu perumahan itu baru dibangunnya tuh kapan. Udah digarap sama developer ya bang? Udah digarap developer. Yeah. Jalanlah kita tuh lewat perumahan. Lewatin itu. Karena kalau lewat sini masih tanah jalanannya dulu. Akhirnya kita lewat perumahannya agak aspal. Karena kan becek saat itu. Jalan di perumahan. Kan si Metal di belakang saya nih. Saya jalan duluan. Karena kan dia gandengan, namanya orang pacaran ya kan. Iya, biar nggak kelihatan. Biar nggak kelihatan, saya juga dia ngasih kesempatan dia lah. Buat grepe-grepe gitu. Grebos. Dikeliatin. Buat ngeliatin itu si Metal ya kan. Nah gue jalan duluan nih Mam nih. Gue jalan duluan. Akhirnya gue liat ada orang Mam. Jadi tiang listrik ya. Udah ada lampu sih, lampu-lampu, misalnya lampu, entah di ujung sana lampu. Masih remang-remang lah itu komplek itu. Ada yang diri, orang. Jadi kan kalau nonton di sana kan harus bawa senjata kita. Apaan tuh bang? Bawa celurit, bawa pisau, karena kalau namanya di daerah-daerah pinggiran itu takut terjadi keributan, Mam. Oh. Jadi kalau setiap di sana itu, kalau setiap nonton layar tancap itu pasti ada yang bawa. Pasti bawa BR lah namanya. Oh, lah serem juga bang. Iya, jadi suka ribut-ribut lah situ. Oh. Nah waktu itu saya bawa pisau. Wah ada orang tuh tengah jalan. Jadi dia diri, madepnya nyamping, madep sana dia. Saya kan jalan dari sini nih. Dia madep sana itu. Wah ada orang, saya cabut nih pisau kan. Saya takutnya kan orang itu mau nodong. Kan? Iya. Saya cabut pisau, saya jalan. Terus saya nengok ke Metal, tel. Ber. Nah Begel, ada orang noh di depan. Mana? Pas saya nengok, nggak ada. Wah lu. Wah. Padahal jaraknya udah hampir 15 meter ya. Udah deket dong. Udah deket. Saya nengok, nggak ada. Kok nggak ada orang tadi ya? Mulai itu awal. Awal dari kejadian cerita ini. Oh. Itu tanda tuh ya. Tanda-tandanya. Kartu kuning. Warning. Ada tadi di sini orang nggak ada. Saya juga bingung karena kan itu kan masih pembangunan masih pendek kan, tembok-temboknya masih gitu. Terus jalanannya udah ada, sekat-sekatnya udah saya tengok kanan kiri. Kemana orang tadi ya? Itu laki-laki saya lihat. Dan lagi nyender di tiang listrik. Jangan tiang listrik, tapi madepnya nyamping gitu. Wah lu Gel, halusinasi tuh Gel katanya. Ayo deh yuk, jalan terus yuk, jalan terus. Nah, si Metal ini mungkin karena dia tadi lu bilang ngegrebos gitu. Oh iya. Horny dia. Waduh. Nggak minta bantuan bang? Gue sih ngebantu aja, pengen banget gue ngebantu gitu kalau kayak gitu. Kalau dibilang ya. Iya. Kalau ceweknya mau kan jadi trisam ya kan. Gel, dia ngomong sama gue, cari gubuk-gubuk yuk Gel. Wah gila lu katanya. Iya nih Gel, gue lagi pengen nih. Wah sialan nih dia duluan gitu, maksudnya gue jadi penonton gitu. Yaudah yuk. Jadi kan kalau di Keranggan itu banyak warung-warung kan yang udah tutup. Yang udah pada tutup. Iya. Dan di sana itu belum ada lampu, Mam. Waduh. Jadi lampunya tuh masih dari pilok. Kasih pilok tuh pilok yang buat nyemprot.
kasih sentir. Jadi lampu sentirnya itu dari pilok rata-rata. Oh gitu. Jadul banget ya bang ya? Wah, tuh udah Jadul. orang perumahan Keranggan itu masih temboknya dibangun masih segini-segini nih, emang benar-benar baru itu. Itu kalau nggak tahun 89, kalau nggak tahun 90 lah. Waduh. Saat itu yang Cibubur Indah Mall itu belum ada itu, belum dibangun. Umur saya 5 tahun itu. Hah? 5 tahun tuh bang. Enggak, mak lu sama bapak lu juga belum pacaran tuh, Mam. Oh iya. Saking dulunya itu. Ntar saya tanya dah. Jalan-jalan ketemulah gubuk. Ketemu gubuk. Udah Gel, gue masuk dulu ya. Jadi kan kalau namanya di warung-warung di daerah Keranggan itu, warungnya agak gede, ada tempat duduknya panjang-panjang. Oh iya benar. Nah, si Metal ini sama si ceweknya ini masuk ke dalam. Gitu. Ke warung yang Ke warung itu. Gue nunggu di luar, Mam. Security. Wah, Tapi dibayar kan? kagak, bayar apaan? Rokok nggak ada, rokok cuma sebatang, tapi nggak ada korek. Oh, itu biasanya gini bang, kalau dia lagi mau berperang, Gel, gue minta tolong Gel beliin rokok, ya kan? Mau beli rokok Di Bogor maksudnya gitu, maksudnya. di Alfa gitu ya. Oh di Alfa, Alfa mau boro-boro, Sepel aja belum ada. belinya sebatang. Dia masuklah tuh berdua tuh, si Metal sama ceweknya. Gue di luar, Mam. Duduk di luar aja. Mau ngerokok nggak ada, ya kan nggak ada korek nih. Ada rokok tinggal sebatang. Gue ditimpuk, Mam. Timbu, sama temen lu bang? Bukan. Gue nggak Sama tahu. ceweknya? Bukan. Ya, sama gue enggak juga. Nggak mungkin sama lu. Iya kan? Sama kameramen tuh. Ditipu. Timpuk. Pertama itu nggak kena gua. Jadi pertama kena samping gua nih. Tuk 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 Batu batu. tuh ya, Batu kecil nih. Oh batu, bukan celana dalam. Ditimpuk itu gua ngeliat, gua ditimpuk nih. Ya. Gua nunggu lama, Mam, sekitar 15 menit atau 20 menit itu. Tapi pada saat timpukan di awal itu, abang nyangkanya mungkin temen abang kali ya? Mungkin gitu di awal. Nggak mungkin. Nggak mungkin nih. Dia kan lagi, Oh karena arah timpukannya. dia kan lagi kerja keras dalam. Oh iya benar. Dari lubang ya. Apa tuh yang dicongkelin gua nggak tahu deh. Ditimpuk lagi, Mam. 2 kali. Nah itu jatuh di depan gua. Tuk 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 gua liatin nih. Wah, ditimpuk nih. Pas ditimpuk ini ada kain terbang. Jadi kayak bunyi kain gitu. Warna apa tuh bang? Gua cuma denger kayak kain Kain putih. nggak ngeliat ke atas gua kan. Oh. Jadi emang kan posisi gelap gulita kan tuh. Oh iya, karena nggak ada penerangan. Nggak ada ya. penerangan. Iya. Jadi kena cuma sinar rembulan Abang aja. pun dulu pada saat itu belum punya handphone ya. Handphone, pager aja belum ada. Oh iya. Abang nggak ke PGC sih. PGC belum ada. Oh wis. Gue lihat ke atas kan, apaan tuh ya? Kayak ada yang terbang, kayak bunyi kain terbang gitu. Ah, bodo amat ah, gue tunggu lagi. Ditimpuk lagi, Mam. Nah itu baru kena, bingo kata setannya. 4 kali berarti. Tuh kena inian gue nih, Oh, tipis. ditimpuk nih. Dan gue ambil batu itu memang batu-batu kerikil. Itu batu beneran ya? Batu beneran. Mulai panik gue. Timpukannya kenceng apa cuma sekedar kayak, kan berasa bang kalau timpukan kenceng Timpuknya kayak orang tawuran gitu. Cuma sobek gue langsung kali ya. Batu kecil, tapi lumayan. Tuk tuk. Wah, gue kaget. Gue masuk ke dalam. Cabut katanya. Nah berarti kalau abang manggil tal, abang lihat dong dia lagi gali lubang. Enggak gali belum. Gini manggil. Masih sekitar 4x6 lah. Kalau di foto itu 4x6. Tal. Apaan sih, Gel? Cabut. Ada apaan? Nah terbang tuh. Kain lagi. Kaget dia denger juga. Cabut gitu. Cabut lah gue. Cabut. Kayak gue bilang gue ada nimpuk tal kata. Cabut. Dia tahu nih. Si Metal ini tahu
Tahu apa nih? Tahu karena udah Udah ada yang mengusir. udah ada yang mengusir. Akhirnya gue jalan nih. Jadi metal itu Tapi dia udah selesai gali lubangnya. masih belum. Dia masih 4x6 lah kalau di foto. Oh iya. Jadi dia jalan di depan, gue jalan di belakang. Wah. Jadi dia udah nyabut CR, Hmm. gue udah nyabut pisaunya nih. Sarungnya buang. Nggak, telen. Kan? Biar nyangkut di leher tuh sarung. Gue jalan gitu, kan gelap tuh. Nah ada lampu sentir, ya kan? Lampu sentir itu yang ada di suatu rumah tuh, ada lampu sentir, wah itu lampu tuh. Gue nyalain rokok gue. Oh iya. Jadi metal itu sama si ceweknya jalan, jadi gue rumahnya sih nggak jauh sih, ada 6 meter lah. Jadi gue melipir ke rumah itu buat nyalain rokok. Pas gue mau nyalain rokok, dari samping gue tuh ada yang niup. Wih, mati. Anjing, kaget gue. Dia tahu tuh rokok tuh. Dia tahu tuh rokok. Fungsinya buat apaan? Buat boker. Kalau boker nggak ngerokok nggak enak. Enggak bang, soalnya bang, maaf nih bang. Ya kan, kalau denger kabar bang, mitosnya ya, kalau macam ngadepin kunti, pocong, ya kan, untuk menghilangkan rasa takut itu rokok. Mungkin pemikiran mitosnya nih bang. Kalau gue nggak pikiran ke situ. Oh gitu. Gue asem aja. Wah, abang nggak minta sama saya sih. Pas gue mau nyalain itu ada yang niup, itu gue jelas-jelas itu mukanya tuh di samping gue. Mati. Kaget gue, astagfirullahaladzim. Wah, takut gue mulai kan. Gue mundur. Gue ngeliat metal nggak kelihatan, kan gelap. Jadi kena cuma sinar lampu. Cuman pada saat abang mau nyalain rokok, abang bilang kan sama tar gue mau nyalain Enggak. rokok. Oh enggak, abang inisiatif sendiri aja Inisiatif gitu. jadi Jadi dia perjalanan lanjut. Dia lanjut, jadi ada lampu tuh. Aku nyalain rokok dulu dah. Oh gitu. Dan niup, gue kaget. Gue balik lagi, metal udah nggak kelihatan. Tuh metal udah nggak kelihatan tuh. Di depan. Jadi gue agak cepet jalan. Tapi kelihatan. Jaraknya udah hampir 20 meter tadi. Jadi udah nggak kelihatan. Jadi gue jalan cepet. Lalu metal balik lagi. Lalu. Tapi masih sama ceweknya. Masih sama cewek. Gel, cabut gel. Kata. Gue bilang, kenapa tal? Kata. Cabut gel. Entar dulu kenapa nih, gue bilang. Karena udah mau nyampe rumahnya tuh cewek. Ya paling rumah tuh cewek tinggal 200 meter lah. Oh, udah dekat. Lihat gel depan. Jadi gue lihat di depan itu kayak di belakang pohon itu kayak nyala, terang, mati, kayak orang mainin patromak. Oh iya. Petromak tuh kayak lampu kue kutu dulu ya, tonga yang tukang itu kan. Kompak. Iya, kompak. Jagung rebus tuh biasanya tukang jagung rebus. Lu mah nggak pernah ngerasain, kan? Lu kan arah selatan sono. Elit gitu ya. Iya, selatan di tengah lagi pancoran. No, pemain sono no. Yang namanya Sukatani. Baru ketemu patromak di situ lo. Gue liat, apaan tuh? Kata cewek juga, cabut. Balik lagi. Gue bilang, rumah nanti itu udah tinggal deket. Kalau kita balik lagi ke tontonan, jauh. Nah. Udah jangan kata cewek itu. Kalau kata emak saya kalau ada yang kayak gini harus jangan dilewatin. Oh gitu bang. Iya, gue orang Jakarta, Ben. Gue bukan orang lo, bukan orang Akamsi gue. Iya. Udah, kalau lu mau balik lagi. Ini nanti jalan sama gue. Jadi kan karena pisau udah terhunus kan, gue pikir gue mau dicegat sama rampok sama apa tuh. Pikiran lu udah gitu aja. Pikiran gue gitu. Oh Jakarta. Gue orang Jakarta, agak ngerti kayak gini-ginian. Jadi ceweknya metal ini, gue tarik, metal tuh di belakang gue. Metal itu diri di punggung gue. Gel, gue takut gel.
Jadi Nenti itu langsung ke bahu gua. Takut Nenti Gua ngeliatin aja sambil jalan kan gua. Udah, nggak apa-apa sama apaan itu ya. Jadi nyala mati. Semakin deket kan, makin deket. Tuh terus semakin kenceng tuh. Gue takut. Jangan gitu dong, gue jadi panik kan. Iya. Si ceweknya itu mukanya udah di sini gua, dan metal itu di belakang gua nunduk begitu. Waduh. Enggak, gua takut. Nah, pas udah kira-kira berapa meter, si metal ngoceh. Bah, jangan ganggu ya, Mbah. Mbah, numpang lewat ya, Mbah. Mbah, diam, gua bilang. Diam, Mbah, numpang lewat ya, Mbah. Diam. Dia ngomong Mbah itu, Bang Bogel pun belum ngeh kalau yang ganggu itu siapa. Nggak tahu. Pokoknya Jakarta aja masih. Cuman gue panik gitu loh. Dalam arti kata si metal ini karena menggigil ketakutan, dan cewek ini juga. Iya, saya nggak berani ngeliat udah ya. Ketakutan karena kita jalan semakin pelan kan. Karena terhambat sama. Karena abang udah dikeroyok 2 orang. Iya, karena terhambat sama mereka. Dan saya bingung. Ini apa yang di belakang pohon ini ya? Kayak kunang-kunang tapi gede gitu. Kalau nyala, mati, nyala. Pas udah sampai di samping saya itu pohon, saya kan mau nengok ini kan ya. Apa sih yang nyala ini? Itu dari atas tuh, debuk itu, saya nengok. Jadi cewek itu lari. Cewek itu karena tangannya saya pegang, metal mau udah langsung kabur. Iya. Ditinggal saya. Kabur. Cewek itu lari, saya jadi nengok. Itu tau nggak? Itu empok kunti. Jadi dia, itu seumur hidup saya itu baru pertama jelas, karena jaraknya dari sini ke tembok inilah. Jadi dia melotot, senyum, gini kepalanya. Saya di situ mau ngucapin bismillah. Saya cuma bisa itu cewek itu langsung jongkok, kan? Jadi kayak gagap gitu ya. Kaki lemes gitu ya. Kaki nggak bisa jalan, kayak dipantek gitu, kayak cuman kayak udah diikat kaki gitu bang. Ya kayak gimana ya, itulah yang kayak kalau yang udah pernah ngerasain dijogrokin kayak gitu, mungkin perilaku kayak saya itu pasti seperti itu. Cuma begini aja. Kita terpaku. Dan metal itu yang udah lari, balik lagi dia. Langsung narik baju saya, kabur gel, gitu loh. Saya kabur. Nah, terus dikejar. Si cewek itu udah itu lari juga, saya tarik juga lari. Ke rumahnya? Iya, lari sepanjang hampir 200 meter. Itu dikejar. Jadi yang terbang yang suara kain itu dia. Jadi dia nempok sana, nempok ke sini, Jadi kan dulu kan di Keranggan itu masih banyak pohon. Terbang ke sana, terbang ke sini, ngejar kita. Sampailah di rumah cewek itu. Kan dulu kan di sana rumahnya panggung-panggung mereka. Kalau rumah orang asli Keranggan itu rumahnya panggung-panggung. Nah, si cewek itu langsung, mak, masuk ke dalam. Saya di luar. Saya jadi ini pintunya dia nih. Saya duduk di sini. Saya juga mau pulang takut ya kan. Karena rumahnya metal ini masih agak lumayan kan. Jalan tuh masih sekitar 300-400 meter. Itu metal duduk di mukanya di ini paha saya. Gue takut gel. Saya baca aja lah yang saya bisa ya. Saya bacaan yang saya bisa. Stop lagi, pokoknya apa dari yang saya hafal lah. Dia lewat mam. Jadi dia lewat, jadi lewat depan saya ini set. Itu saya tegas ngeliatnya mam. Dia ngelewat. Dia berani natap gitu ya? Wah, dia nggak natap kita, dia cuma dari samping doang belok. Samping. Jadi belok begini
depan itu, jadi rumah panggung dia depan begitu, ke belakang. Itu di rumah Nenti itu di belakang semua piring dipecah-pecahin. Brang, gue nggak tahu sama siapa itu. Karena kan posisi gue depan, itu si metal masih, gue takutnya. Udah tahu, gue juga takut tal. Tapi kita mau lari kemana kan? Iya. Karena kita posisi dikejar. Iya. Balok-balok semua dijatuhin. Gue berisik lah di belakang rumah Nenti itu. Yang saya heran itu nggak ada yang bangun. Orang rumah di dalam itu nggak ada yang bangun. Itu lama kejadiannya. Nah, itu kemungkinan bisa jadi yang misalnya sebagai orang tuanya kupingnya udah ditutup tuh bang. Nggak tahu bapak ditutup apa emang udah disirep. Tapi kan tadi bangun. Bukain pintu si Nenti ini bapaknya. Disirep mungkin. Brak. Kita dalam ketakutan itu hening, berhenti itu, slep. Nggak bunyi gaduh lagi. Wah, kayak bunyi-bunyi begitu. Oh iya. Itu ada yang dengar tuh. Itu tanda tuh bang. Tanda itu. Ada si Empok tuh duduk. Adalah orang pulang nonton tancap nih. Ada suaranya nih, sayup-sayup. Sayup-sayup. Nah, kita dengerin aja. Wah, ada yang pulang tonton layar tancap juga tuh. Nggak tahu suara si Yongki. Oh, abangnya metal pulang juga saat itu. Tak, Yongki kata. Kita langsung ke depan rumah, tolong. Weh, siapa tuh? Gue nih, Ari, sini lu. Nah, datanglah tuh berlima. Ngata mereka berlima. Weh, Ri, kenapa Ri? Weh, Yong. Oh, cabut dia, Yongki. Nah, akhirnya kita gabung sama mereka nih. Jadi bertujuh. Kenapa lu? Ayo, udah pulang. Nggak mau cerita lah kita gitu. Nah, di pertengahan jalan itu yang 4 belok ke kanan. Oh, pisah. Kita pisah nih, yang 4 belok ke kanan. Yang 3 gue, Yongki sama Metal lurus. Lagi jalan kira-kira 10 langkah atau 15 langkah, Yongki pegang tangan gue. Ya, tunggu dulu Gel, kata dia. Kenapa Yong? Lu diikutin ya? Oh, diikutin siapa Yong? Enggak, lu diikutin tadi lu ya. Kok lu tahu Yong? Nih ada di atas kepala kita nih. Jodoh dia ngambang. Itu empoknya, kuntinya ngambang. Gue di bawah dia ngambang gini. Ngikutin gua. Udah Yong, kita sama-sama laki-laki. Kata dia ada ceweknya kan. Larinya agak lambat. Lu kemana ya? Gua lari. Dikejar. Bapak, tambah kencang kita kan. Kan udah laki semua kan. Karena kan tadi ada cewek. Bapak, lari. Sampailah rumah si Metal. Bu. Bukain nama ibunya. Cekrek. Apaan sih nih? Kita langsung lari ke kamar. Langsung ke kamar. Umpat. Iyalah. Lari ke kamar. Langsung tidur, nggak cuci kaki, nggak cuci apa tuh saya tuh. Nah ibunya ke kamar. Bogel, Metal. Bogel, Ari. Nah, tadi habis ngapain tuh di sana? Di jalan gitu. Enggak Bu, nggak ngapa-ngapain. Benar nggak ngapa-ngapain, Bogel? Enggak Bu, nggak ngapa-ngapain. Enggak, itu diikutin tuh sampai depan itu. Jadi dikejar sampai rumahnya. Sampai rumah si Metal itu. Orang tuanya dikasih lihat, orang tuanya kasih tahu juga. Tapi karena orang tuanya ini bekas koat dulu, abri perempuan. Bener nggak ngapa-ngapain gitu? Enggak bu. Akhirnya dia keluar, dia ngomong tuh sama tuh si Empok. Terus tutup pintu, kita kan dengerin tutup pintu depan, gitu kan, nyamperin lagi. Ya udah, tidur. Besok minta maaf. Iya bu, kita tidur. Nah,
seumur-umur tuh gue baru namanya dikejar sampai rumah. Sampai rumah. Nah, Iya. itulah Tuh. kisah gua tuh. Itu jangan, kalau aneh ada lagi nih bang, pernah kejadian, masih ada Boleh. durasi. Terus aja lo cerita, Mam. Iya. Ya kan? Kan dikit lagi belum imsak kan ya. Belum imsak. Jadi kalau aneh tuh, jadi fenomenanya itu di dalam mimpi. Tapi awalnya tuh, jadi gini bang, awal ceritanya. Aneh dulu kerja di FedEx. Pedek, oh itu pengiriman. Nah, pas di FedEx itu aneh main bola nih bang, di daerah Meruya. Main lapangan gede nih bang, ya kan? Pas lagi main bola, ya kan, warawiri. Nah ini kan misalnya kan niatnya udah main bola aja bang, nggak ada pikiran apa-apa. Pas lagi main bola gitu, tahu-tahu nih kaki sebelah kiri nih, jempol nih bang ya, gini aja nih. Oh, gitu. Kram. Boleh dibilang kram, tapi nggak kram. Tapi yang anehnya itu apa bang? Mati rasa. Gara-gara nendang bola apa lelernya? Nah, itu dia. Jadi pas udah selesai bang, selesai. Iya udah selesai. Jadi pas udah selesai, aneh buka sepatu. Pas buka sepatu nih, tahu-tahu kaki kayak gini aja nih bang. Ini jempol gini aja nih, jempol kaki gitu, ya kan? Nggak sakit bang, diginiin lagi nih, aneh gini nih, balik lagi, gitu, diginiin. Kalau kram kan kalau kita jangan dilawan gitu ya. Kalau kram kan bahasanya kan jangan dilawan, lemesin aja gitu loh, ya. Gitu. Itu kan nantinya kan akan balik sendiri. Ini kagak bang, kita udah lemesin, kita nggak lawan, tapi itu kaki gini aja tuh bang. Gitu, diginiin balik lagi, gini lagi. Nah terus tadi perasaan jatuh kagak, di tackle juga kagak, gitu. Udah deh bang, kita pulang dah nih bang sampai rumah. Cuman dalam hati gini bang, kan ada salah satu temen tuh, dia cuman tenaganya kenceng doang bang, cuman dia nggak bisa ngurut gitu. Awalnya aneh cuma minta urut doang, diurut, kok nih kaki kok mati rasa gitu. Dipegang nggak berasa bang, baal gitu. Yang sampai akhirnya ada dari hati tuh istilahnya, ini kelihatannya ada yang harus pegang nih. Maksudnya bukan orang sekedar tukang urut gitu, harus ada yang megang nih. Lama-lama kita tanya tuh sama temen kita, Gus, di sini siapa Gus yang orang bisa? Kita bilang gitu. Obatin. Terus kata teman, ada teman si Aceh, dibilang gitu. Aceh, dia Aceh bisa, dibilang gitu. Oh bisa deh. Udah, nggak lama nih ke rumahnya. Halo, assalamualaikum. Nah, si Aceh tuh lagi makan. Si Aceh lagi makan, bang, ini makan dulu ya bang ya. Ya udah deh bang, terusin aja bang, ini tungguin. Udah selesai makan, kenapa bang? Ini bang, tadi ani main bola. Kakinya kan? Nih. Main bola, nggak tahu kenapa, tahu-tahu nih kaki kayak gini nih bang. Gitu, kaki kayak gini. Udah, nah, dia kan emang berguru di Cimande. Gitu, Cimande dipegang dah tuh bang sama dia tuh bang, pegang, dikeluarin tuh minyak Cimande sama dia juga, ya kan? Sakit nggak? Enggak bang. Sakit nggak? Enggak bang, ya kan? Nggak sakit deh. Terus diurut aja. Ini kenapa sih bang awalnya bang? Ini main bola doang bang, jatuh kagak. Ini nggak wajar nih, dibilang gitu. Nggak lu. Ini nggak wajar nih. Terus gimana bang? Bentar, masuk tuh bang ke dalam. Dia kayak tanduk bang, tanduk lancip kan, gitu. Lancip, diolesin tuh tanduk, pakai minyaknya dia. Ada lagi tuh minyak khusus dia, gitu. Mungkin yang buat gitu lagi ketempelan gitu.
ditekan bang, ditekan lenger gitu. Teriak-teriakannya bang. Ampun. Kita teriaknya kenceng bang. Iya, ampun, kagak dah. Iya dah, ampun dah, tobat dah gue, tobat. Enggak lagi. Udah, nggak lama diolesin tuh bang, pakai minyaknya lagi sama dia. Diolesin lagi sama dia. Dia bilang gini doang, pesenin. Man, nih nggak salah nih, ini kaki ada yang nempel. Ya kan, besok-besok lo mau main bola kayak yang dimana lo nggak pernah nginjak, ya kan, mau di rumah, mau di lapangan, ya kan, mau dimanapun, ya lo numpang lah, permisi bilang gitu. Nih ntar malam lo tidur, ini pasti lo didatengin nih katanya, dalam tidur lo, ya kan. Nih sosok orangnya nih kayak perempuan. Yang dimana itu perempuan tadinya itu dibuang di situ. Nah, tempat itulah jenazahnya lu injek, dia bilang gitu. Jenazah dia diinjak. Jenazahnya. Nah tuh kita bilang, lu dari mana cek, lu tahu, ya kan? Ngobrol lama nih, Iya, gitu. komunikasi. Ya kan? Nah itu kan walau alam memang ya, pikiran kita ngarang apa gimana, ya kan? Nah, udah, ini biasa aja tuh bang. Pulang, cekolin dah tuh. Pas pulang dari rumahnya, Ane langsung ketemu teman, Ane ngobrol dah tuh, nggak langsung pulang. Ngobrol, kaki Ane sambil selonjorin, sambil mainin nih bang. Lama-lama tuh kaki Ane bergerak bang. Lah bisa, gitu. Balik lagi tuh bang, udah. Lah iya bisa tuh. Udah deh tuh bang, selesai sampai tengah malam Ane tidur, ya kan, benar bang didatengin. Didatengin Ane dalam mimpi. Cakep nggak? Nah itu dia bang, Ane lupa, Ane nggak kenalan sih bang, karena dia bisa megang tangan Ane, masalahnya Ane nggak bisa pegang tangan dia kan. Nah dia bisa dengerin omongan Ane, cuman Ane nggak bisa dengerin dia ngomong. Gitu. Di mimpinya ngapain tuh? Pokoknya dimimpiin, pokoknya istilahnya kayak orang dibisikin aja gitu bang, di telinga gitu, kayak macam kayak si empok Unti gitu, rambut panjang putih, ya kan. Ane cuma dibilang suruh minta maaf, ya kan, besok jangan main bola di situ, Ane dibilangin tuh. Nah kan dari awalnya kan Ane udah dibilangin ya sama si Aceh ini, ntar malam lu didatengin, ya kan. Nanti pada saat lu didatengin lu minta maaf di situ. Tuh. Nah terus kalau udah kayak gitu, ya udah besok lu laporan gitu. Ya udah deh tuh bang, malamnya bang Ane dimimpiin. Malamnya dimimpiin, ya udah besoknya, cek bener cek, nggak salah lu ngomong, semalam gue udah datengin, bener nggak gue ngomong? Iya bener, gue dimimpiin gue. Tuh, di dalam mimpi, didatengin di dalam mimpi. Gitu. Jadi Ane nggak ngelihat secara nyata gitu loh. Itu Ane ngeliatnya jadi di dunia maya. Dunia maya. Untungnya Ane nggak diajak bang. Takutnya Ane nggak bisa pulang bang. Ane bingung. Dulu kalau Ane mau pulang enak naik Metro Mini 62 kan. Kalau dunia maya ya kan nggak ada angkutan umum. Gitu. Wah itu ini banget tuh, pengalaman juga tuh. Nggak lama tapi di mimpi. Datangnya si Info ya. Iya. Awalnya tapi kan diceritain secara gambaran, ini ntar malam dulu dimimpiin. Gitu. Dikasih kisi-kisinya. Iya, mungkin gini, kalau untuk orang awam mungkin ya kayak orang nggak percaya gue yang kayak gitu. Tapi nyata. Ya mungkin kalau ada yang pernah dengan kejadian yang sama, pasti mungkin mengatakan iya, gue pernah. Tapi kalau orang yang nggak percaya, belum pernah pengalaman seperti itu, rekayasa nih kan, dulu bahasa Indonesianya 8 kali gitu ya kan, ngarang gitu. Tapi boleh lah ya kan, kalau emang yang belum
pernah mengalami suatu alam gaib, dijailin dengan alam gaib, bolehlah ngetes gitu. Tapi kalau gue diajak mah gue nggak mau bang. Gitu. Nah, Terkecuali ya Wani Piro. nah itulah kisah-kisah dari sahabat gue Imam, danger ya. Makanya kalau dimanapun kita berada, di daerah baru kita harus numpang-numpang, dan juga takutnya kan kita nggak bisa ngelihat dia bisa ngelihat kita. Iya betul. Ya contohnya kalau namanya buang air kecil lah harus numpang-numpang kan. Iya. Orang dulu bilang ya seperti itu. Takutnya tongkrongan dia kita kencingi. Nah makanya kalau di tempat baru itu jangan suka kencing sembarangan, terus juga harus permisi, karena gue pernah mungkin next ya gitu ya buat konten gue punya cerita kalau gue pernah kencing sembarangan dan gue itu dirasuki selama 1 minggu. Itu nanti cerita gue di konten berikutnya. Oke, itu aja untuk konten sekarang ini, dan terima kasih pada Imam yang udah hadiri konten gue di Suara Misteri. Pantengin terus di Suara Misteri, dan lo akan mendengarkan cerita-cerita yang lebih menyeramkan, yang lebih menggelegar, yang akan diceritakan oleh narasumber gue. Itu aja untuk konten hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.